Tidak ada rasa apa-apa saat mobil mulai melaju. Tapi 5 menit kemudian, mobil kembali mati. Kali ini dicoba berulang kali untuk starter, mobil masih tidak mau menyala. Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Untuk tayangan audio visual bisa dinikmati di YouTube channel Nico Oliver, dan untuk tayangan audio podcast bisa dinikmati di Laci Kiri. Dan untuk episode kali ini, saya akan menceritakan pengalaman yang dirasakan oleh teman saya sekitar 20 tahun yang lalu ketika dia masih kuliah. Mari kita mulai kisah misteri kali ini, diganggu hantu jeruk purut. Semua berawal dari keisengan masa kuliah. Namanya juga masa muda, masih dipenuhi dengan rasa penasaran yang tinggi. Kebetulan waktu itu saya berkuliah di salah satu universitas swasta di bilangan Jakarta Selatan dan tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa pecinta alamnya. Seperti biasa, untuk mengisi waktu luang di antar jam mata kuliah, saya memilih untuk nongkrong bersama teman-teman di sekretariat UKM. Sebuah hal yang sepertinya sudah menjadi rutinitas. Bahkan di saat jam kuliah sudah beres, kami masih suka nongkrong di sekretariat UKM hingga larut malam. Di saat nongkrong, kami terbiasa untuk ngobrol berbagai macam hal. Mulai dari mata kuliah yang diambil, kegiatan UKM, bahkan pengalaman anggota-anggota UKM ketika sedang naik gunung, dan biasanya akan berujung pada pengalaman-pengalaman horor yang dialami. Sebagai anak baru yang baru 2 kali mengikuti kegiatan naik gunung yang diadakan UKM, tentunya saya belum pernah mengalami gangguan-gangguan gaib. Apalagi saya datang dari keluarga yang tidak percaya dengan keberadaan makhluk-makhluk dari dunia lain tersebut. Hingga suatu hari, pembahasan mengenai pengalaman horor yang dialami pun berkembang. Kami membahas mengenai urban legend atau cerita-cerita horor yang terjadi di bilangan Jakarta. Mulai dari Rumah Kentang, Rumah Pondok Indah, Terowongan Kasablanka, wilayah Ancol, area Kota Tua, dan pemakaman Jeruk Purut, serta berbagai cerita-cerita horor legenda yang sepertinya memang sudah diketahui oleh banyak orang, terutama yang tinggal di wilayah Jakarta. Akhirnya dari 10 orang yang seru bercerita mengenai kisah urban legend tersebut, 5 orang dari kami penasaran untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita tersebut. Terutama saya, yang selalu mempunyai alasan dengan logika untuk mematahkan cerita-cerita interaksi dengan hantu. Akhirnya kami berlima pun memutuskan untuk berangkat ke pemakaman Jeruk Purut. Sebuah cerita horor Jakarta yang memang sudah melegenda entah dari tahun berapa, mengenai keberadaan sosok tanpa kepala yang biasanya pada saat menampakkan diri akan diikuti dengan suara lolongan anjing. Sosok yang diyakini berdiam diri di area tersebut. Bahkan dari cerita yang beredar, sosok tersebut akan menampakkan diri apabila yang datang berjumlah ganjil. Berangkatlah kami berlima menuju pemakaman Jeruk Purut menggunakan mobil salah satu teman kami. Mencoba untuk memenuhi rasa penasaran kami mengenai keberadaan sosok tersebut, selain juga mencoba untuk menaklukkan rasa takut kami. Dalam perjalanan kami terus membahas mengenai cerita pemakaman Jeruk Purut yang sudah diketahui oleh banyak orang. Apa yang akan kami lakukan saat sudah tiba di lokasi? Dan bagaimana cerita yang beredar di masyarakat agar sosok tersebut akan menampakkan diri kepada yang mencarinya. Kurang dari setengah jam kami sudah tiba di lokasi, karena memang jarak dari kampus menuju pemakaman Jeruk Purut tidak sejauh itu, terutama kala itu sudah melewati jam 9 malam,
yang artinya jalanan Jakarta sudah tidak sepadat seperti jam pulang kantor. Saat kami tiba di pemakaman Jeruk Purut, mobil diparkirkan di depan gerbang masuk lokasi. Kami berlima turun dan mulai berjalan ke dalam area pemakaman. Kondisi saat itu sepi, karena memang kami pergi di hari Senin, sehingga tidak terlalu banyak orang yang mencoba untuk mencari wangsit ataupun menguji keberaniannya di sana. Setelah izin dengan penjaga, mulailah kami menelusuri area pemakaman tersebut dengan bermodalkan cerita-cerita yang sudah berkembang selama ini. Mulai dari mengelilingi area beberapa kali, sesuai dengan yang selama ini diyakini akan memancing kehadiran sosok hantu tanpa kepala, kemudian juga berdiam diri di salah satu pohon yang dipercaya angker di wilayah tersebut. Namun setelah hampir 2 jam menjalankan ritual-ritual tersebut, tidak ada satupun dari kami berlima yang melihat atau merasakan kehadiran sosok makhluk astral penjaga yang ada di sana. Memang, beberapa kali dari kami secara bergantian seperti merasakan merinding pada saat berada di area pemakaman tersebut. Tapi kami berpikir itu semua karena sugesti rasa takut kami apabila sampai harus berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada di lokasi. Karena tidak mendapatkan apapun di lokasi setelah sekian lama, kami pun memutuskan untuk pulang. Bahkan salah satu dari kami sempat berceletuk, "Pulang dulu ya. Lain kali kalau kesini lagi jangan lupa kasih lihat, biar nggak penasaran." Kemudian kami semua tertawa kecil, karena kami semua berpikir bahwa cerita yang beredar hanya mitos belaka. Saat kami sampai di mobil yang diparkirkan di luar gerbang, kami masuk kembali dan duduk di posisi seperti saat berangkat. Namun saat mau di starter, mobil tidak mau menyala. Kalau kehabisan bensin tidak mungkin, karena teman kami baru mengisi bensin sebelumnya. Akhirnya kami berpikir ada kerusakan mesin yang dialami oleh mobil teman kami. Sehingga salah satu dari kami yang kebetulan cukup paham dengan mesin mobil, mencoba untuk mengecek kondisinya. Setelah dicek, ternyata tidak ada kerusakan apapun. Mobil pun dicoba untuk di starter kembali dan memang kemudian menyala. Kami berpikir, mungkin teman kami yang menyetir itu tadi masih ada rasa takut, sehingga agak sedikit grogi pada saat dia mau menyalakan mobilnya. Karena memang sebenarnya di antara kami berlima, dialah yang paling takut dan paling percaya akan keberadaan makhluk-makhluk dari dunia lain. Setelah mobil bisa menyala, kami semua masuk kembali ke dalam mobil dengan posisi duduk yang sama. 2 orang di depan, 3 orang di bangku tengah. Tidak ada rasa apa-apa saat mobil mulai melaju. Tapi 5 menit kemudian, mobil kembali mati. Kali ini dicoba berulang kali untuk starter, mobil masih tidak mau menyala. Sehingga kami sepakat untuk mencoba starter dorong. Sehingga kami berempat pun turun dari mobil untuk mencoba mendorong mobil. Saat kami berusaha mendorong memang terasa berat. Tapi kami berempat berpikir bahwa ini mungkin memang sudah malam, kita semua agak lelah, jadi makanya terasa lebih berat. Tidak ada pikiran macam-macam. Akhirnya mobil pun kembali menyala dan kami semua masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan pulang, bisa dikatakan berjalan biasa saja, hingga akhirnya kami memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Dikarenakan jalanan kosong menjelang tengah malam, teman kami pun mencoba untuk melaju kencang dengan mobilnya. Tapi yang terjadi malah mobil tidak bisa ngebut. Yang ada, semakin ditekan gasnya, mobil semakin berat untuk dilaju. Perasaan kami mulai tidak enak. Mulai merasakan apakah ini ada efek dari kegiatan kami tadi di Jeruk Purut. Hingga akhirnya mata saya memandang spion tengah yang kebetulan mengarah ke belakang. Di sana saya melihat sosok wanita berambut panjang menggunakan jubah putih duduk di bagian belakang, seperti sedang menumpang. Tidak hanya satu, tapi ada 2. Dan pada saat mata saya tertuju pada sosok-sosok tersebut, makhluk tersebut seperti menyeringai ke arah saya, sadar bahwa saya dapat melihat keberadaannya. Seketika saya berteriak, memberitahu kepada teman-teman yang lain apa yang saya lihat. Mereka pun mencoba untuk melihat ke bagian belakang mobil, tapi tidak ada yang bisa melihat sosok-sosok tersebut. Dan di saat yang bersamaan,
mobil kembali mati. Akhirnya dengan rasa takut kami mencoba untuk menghubungi salah satu teman kami yang memang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Di saat teman kami mengangkat telepon, belum juga kami bercerita mengenai apa yang kami lakukan dan kami alami, dia langsung mengatakan, "Udah, mending balik aja ke Jeruk Purut. Antar pulang kedua sosok tersebut. Mereka cuman iseng dan ingin menunjukkan keberadaannya kepada kalian yang tadi sempat bercanda di lokasi." Setelah itu kami pun berlima sepakat untuk kembali ke Jeruk Purut dan ternyata memang dengan mudah mobil menyala kembali. Terima kasih sudah menyaksikan Laci Kiri episode Diganggu Hantu Jeruk Purut. Kalau misalkan mempunyai pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan makhluk astral, silakan share di kolom komen atau bisa juga membagikan ceritanya di contact.nicooliver@gmail.com. Jangan lupa untuk follow akun Instagram @nicooliver dan juga @laci.kiri. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.